Perkenalkan, saya Ahmad Ubaidi, mendamping BKH Kecamatan Pemulihan, sedang mengikuti di kelas stunting, dan hari ini kita akan praktek pada modul 3 sesi 4 langkah 2. Ini kita akan berdiskusi secara kelompok, lalu mempraktekkan hasil diskusi tentang simulasi janin pada usia kandungan 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Umurnya orang waktu hamil berapa bulan, Bu? Kemudian 9 ya, oke. Jadi kita nanti akan dibagi kelompok menjadi 3. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang peralatan apa yang ada di rumah. Sini, Mikum nak. Ini anak saya yang kedua. Yang pertama. Sini Mikum dulu. Baru datang ngaji. Ini bagian dari simulasi untuk mendukung bagaimana anak itu juga bangga ketika datang mengaji. Baik, kita bagi 3 kelompok ya, teman-teman ya, ibu-ibu ya. Kelompok pertama mendiskusikan tentang peralatan apa yang ada di rumah untuk menggunakan yang bisa digunakan sebagai simulasi bagi kandungan 3 bulan pertama. Kelompok kedua mendiskusikan tentang alat apa saja yang ada di rumah yang bisa digunakan untuk simulasi. Kelompok ketiga itu akan mendiskusikan tentang simulasi pada janin usia 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, dan alat apa saja yang digunakan. Baik, untuk menyingkat waktu karena memang kondisi malam ini, karena kondisi malam dan kami terpaksa ada satu kelompok, dan satu kelompok ini akan berdiskusi. Silahkan Ibu dipimpin oleh Ulian ya untuk berdiskusi tentang simulasi pada janin usia 3 bulan kedua. Silakan. Kalau tidak waktu ini 10 menit ya Bu. Oke. Teman-teman, ini adalah proses diskusi yang kebetulan hanya satu kelompok saja. Cara penggunaannya gimana? Ini kasih ke Wida, punya Wida. Pakai senter HP atau senter itu ya. Cara penggunaannya mungkin Pak diapakan Pak? Kalau ini tolong pakirin disenterkan gitu ya. Terus apalagi kelihatan di rumah. Matahari masa masuk di rumah. Iya. Sedikit Matahari, dapat ya? Matahari. Berjemur ya. Biar sehat. Sudah Pak. Baik, karena ini sudah ya, saya minta kemudian untuk menyampaikan ini hasil diskusinya di depan. Dijelaskan ini. Ya, dijelaskan Bu. Jadi pengalaman saya selama hamil 2 kali, biasanya saya pakai pada stimulasi pada janin ketika usia kandungan saya itu 3 bulan kedua atau trimester kedua, yaitu di usia 4, 5, dan 6 bulan. Itu saya menggunakan peralatan dari rumah dengan speaker mini sound. Apa speaker mini Bu? Kayak sound itu loh Pak, jadi yang mengeluarkan suara. Saya biasanya nyetel ayat-ayat suci Al-Quran gitu, ditempelkan di perut, kadang agak dinyaringin gitu Pak. Yang kedua pakai senter. Jadi kan suami saya itu kan kerjanya di sawah, bukan pakai senter itu, jadi saya senterkan, saya langsung senter ke perut dengan cara disenterkan. Yang ketiga pakai yang alat yang ada yang diciptakan Allah, pakai matahari. Jadi tiap pagi biasanya dari jam 6 sampai jam 7 atau jam 8 saya berjemur. Sudah Pak? Sudah ya. Terima kasih Ibu Dian, kita kasih upload dulu ya. Sekarang karena tadi kemarin sudah kita jelaskan tentang simulasi
bagaimana cara simulasi pada janin usia 3 bulan pertama, salah satunya adalah dengan mengelus. Coba kita praktekkan. Kemudian mengelus perutnya Mbak, itu adalah bagian dari simulasi. Pakai tangan saya sendiri. Pakai tangan sendiri. Nah, ini adalah coba dipraktekkan cara mengelus dan berbicara kepada kondisi bayi. Nah, Siapa yang hamil ini Pak? dilus ya. Gitu ya Pak ya? Ya. Sehat-sehat ya dek. Ya. Gitu Pak. Ya, terus apa lagi kira-kira ketika itu? Yang trimester berapa? Hah? Trimester pertama. Trimester pertama. Ya, yang 3 Pakai bulan. telapak tangan aja. Pakai biasanya, telapak Pak. keranjang. Ah. Oke, cukup kita tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Kemudian kira-kira bagaimana perasaannya perasaannya ibu ketika perutnya disentuh dan itu ada kondisi bayinya? Kalau Kira-kira gimana? kalau trimester pertama kan masih belum terasa. Masih belum terasa ya. Kalau trimester kedua biasanya sudah mulai gerak dikit-dikit. Sudah mulai gerak Biasanya kalau dikit-dikit. dielus atau di steril musik kita ada gerak-gerak gitu Pak. Oke. Saya simpulkan bahwa sejak dalam kandungan bayi itu harus kita stimulasi. Jadi kalau kita membahasakan di diklat itu bahwa sejak menjandeng maturan itu sejak ancep gitu kan, ancep berhenti head itu sudah ada ritual-ritual yang harus kita lakukan, mulai selamatan 4 bulan kalau di dalam Islam kan, selamatnya 7 bulan. Kemudian kalau dalam segi kesehatan, usia pertama 3 bulan pertama yang harus dilakukan oleh seorang ayah adalah melakukan mengelus perut secara halus, kemudian dan itu dilakukan secara rutin. Kenapa? Karena itu membantu dalam proses kecerdasan anak, dan itu adalah bagian dari kita bagaimana mencegah stunting. Kita tahu kan banyak orang yang stuntingan sekarang Bu ya. Kemudian yang kedua adalah pada anak usia 3 bulan kedua. Pertama adalah kalau di dalam Islam, karena kita Islam, itu adalah dengan cara mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi membunyikan speaker di dalam rumah, dan itu yang kita dengarkan adalah ayat-ayat suci Al-Quran dengan tujuan bahwa anak kita agar benar-benar Islam gitu kan, tidak Islam KTP. Kemudian yang kedua melakukan berjemur. Melakukan berjemur ini adalah merupakan simulasi cahaya yang harus kita berikan kepada bayi pada usia 3 bulan kedua. Gitu kan sudah mulai terasa gerak-gerak Bu ya. Gendang-gendang sudah kan ya. Nah, itu harus kita lakukan. Kalau ibunya lupa berarti bapaknya. Nah, pada usia 3 bulan ketiga ini ibu sudah melakukan simulasi, mulai melus, mengajak bicara, berenjong, melihat mana siapa gitu kan, membunyi mana siapa, kira-kira begitu. Kemudian kalau besar, kalau laki-laki tujuannya ingin jadi guru gitu kan, kayak ingin menjadi pendamping PKH atau begitu. Dimondokkan kira-kira begitu. Nah, pada usia 3 bulan terakhir ini sudah kita harus melakukan sering olahraga. Sering juga kita membahasakan sering dikunjungin dalam tanda kutip ya, bahwa ayah harus juga sering mengunjungi bayi yang ada di dalam kandungan. Dengan cara apa ya? Dengan caranya sendiri kira-kira begitu. Dan harus tetap memperhatikan situasi kondisi kandungan pada anak. Baik, ada pertanyaan Bu ya? Kira-kira? Kalau semisal ini Pak, sudah stimulasi sudah dilakukan semua gitu Pak. Iya Bu. Tapi kan masih ada kadang bayi yang dikategorikan sebagai Stunting ya? stunting. Itu Nah, bagaimana Pak? kategori stunting itu adalah bayi yang kecil yang tidak sesuai dengan usianya. Tapi kecil bukan stunting ya. Mungkin kayak saya lulus ini bukan stunting, tidak, karena memang ya mungkin salah satunya mungkin saya juga kurang gizi dulu waktu dalam kandungan, ya maklum lah orang desa gitu kan. Nah, sudah kita lakukan stimulasi, kemudian gizi yang cukup, masih aja stunting gitu kan ya terjadi. Berarti itu sudah takdir, karena segala upaya sudah kita lakukan kan, segala upaya sudah kita lakukan, kok masih bayinya kecil dan itu tidak sesuai
dengan anak pada usianya. Tapi ingat Bu ya, bahwa stunting itu adalah usia yang memang tinggi berat badan anak yang tidak sesuai dengan seusianya, ditambah pola pikir yang rendah, idiot. Bukan hanya soal tinggi badan dan kurus saja, tapi ditambah dengan kondisi di mana kecerdasannya menurun. Oke, saya kira begitu. Silahkan janji dirinya, silahkan form janji dirinya diisi lalu dikumpulkan ke saya. Sebentar saya ambil ya. Nah, ini adalah form janji diri yang harus diisi, bahwa ibu-ibu, anggota ibu-ibu akan berjanji mengisi dan akan melakukan simulasi yang ada di rumahnya masing-masing. Silahkan dibaca dulu Bu. Kalau nggak hamil Pak. Dia minta hamil sama suaminya, kan bilang asalkan ada suaminya Bu ya. Oke, silahkan dikumpulkan. Sudah dicentang Bu ya. Sudah. Oke, kita berjanji bahwa kita akan membantu tetangga, keluarga melakukan proses bahwa sejak di dalam kandungan kita harus juga melakukan simulasi. Baik, terima kasih Bu ya, Bu Dian, Mbak Holida, terima kasih atas waktunya. Semoga nilai saya bagus, gitu kan kira-kira. Oke, dari saya Ahmad Jubaidi minta maaf apabila ada salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.